Selanjutnya adalah persamaan diferensial biasa orde pertama yang bersifat eksak. Jadi, misalkan terdapat suatu persamaan diferensial dengan bentuk seperti berikut, maka jika diubah dalam bentuk berikut, yaitu mxydx tambah nxydy sama dengan 0, persamaan ini dapat diselesaikan menggunakan metode ODE eksak. Nah, nantinya penyelesaian persamaan ini akan menghasilkan suatu solusi berupa fungsi implisit, yaitu uxy, suatu fungsi yang membuat dua variabel x dan y sama dengan suatu konstanta sembarang yang nanti dapat ditentukan melalui informasi initial value jika diberitahukan. Perlu diketahui di sini, berdasarkan penekanan ini nantinya akan diperoleh bahwa fungsi solusi jika diturunkan secara parsial terhadap variabel x akan menghasilkan fungsi m, dan jika fungsi solusi diturunkan secara parsial terhadap y akan menghasilkan fungsi n. Dan dengan demikian turunan m terhadap y secara parsial akan sama dengan turunan n terhadap x secara parsial. Jadi, jika memenuhi target ini, benar bahwa persamaan diferensial yang menjadi masalah atau problem yang harus diselesaikan merupakan persamaan diferensial bias orde 1 yang eksak. Jika dia memenuhi hubungan ini. Oke. Adapun solusinya adalah integral dari fungsi m terhadap variabel x dengan suatu fungsi y atau integral n dy dengan suatu fungsi yang membuat variabel x. Oke, bagaimana mengerjakannya? Misalkan terdapat suatu persamaan diferensial sin x cos y dx ditambahkan dengan cos x sin y dy sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita kembali ke sini, ke bentuk ini, maka mxy sama dengan sin x cos y sini, dan nxy sama dengan cos x sin y. Pertama, kita harus menguji apakah eksak agar persamaan solusi tadi yang uxy sama dengan integral m dx ditambahkan ky bisa dipakai. Buktikan dulu apakah dia eksak. Caranya melalui hubungan tadi bahwa turunan secara parsial do m do y akan sama dengan do n do x. Nah, jika m xy adalah sin x cos y, maka do m do y adalah do per do y dari sin x cos y. Karena sin x tidak membuat variabel y, maka dapat dianggap sebagai konstanta menjadi sin x do per do y cos y. Integral dari cos adalah sin. Integral dari cos adalah sin. Maka ini menjadi sin x sin y. Selanjutnya, nxy sama dengan cos x sin y. Maka do n per do x sama dengan do per do x dari cos x sin y. Karena sin y tidak membuat variabel x, maka dikeluarkan dianggap sebagai suatu
konstanta. Jadi do per do X dari cos X. Integral cos adalah sin. Jadi sin Y sin X. Kita lihat bahwa sin X sin Y sama dengan sin X sin Y dari persamaan ini dan dari sini. Maka karena sudah memenuhi, benar bahwa persamaan ini eksak. Jika sudah eksak, dapat kita pakai persamaan solusi implisit, yaitu UXY sama dengan integral dari M dx dijumlahkan dengan KY, yaitu integral dari M sin X cos Y dx ditambahkan dengan KY. Jika cos Y dianggap sebagai konstanta, dikeluarkan jadi sin X dx tambah KY menjadi integral dari sin adalah sin turunannya cos, cos turunannya min sin, jadi integral dari sin adalah min cos. Jadi min cos Y cos X tambah KY. Nah, kita masih harus mencari tahu nilai KY itu berapa. Dapat digunakan melalui turunan U terhadap Y, yang katanya akan sama dengan N. Seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, maka jika U diturunkan secara parsial terhadap Y, hasilnya akan sama dengan N menurut teori jika dia benar eksak. Maka turunan dari min cos Y cos X tambah KY apakah sama dengan N? Kita coba kan. Do U per do Y sama dengan do per do Y dari min cos Y cos X tambah KY. Akankah sama dengan N, yaitu cos X sin Y. Jika demikian, dari cos Y cos X tambah do K do Y sama dengan cos X sin Y. Kemudian jika ini dikeluarkan jadi cos X do per do Y dari cos Y tambah do K do Y sama dengan cos X sin Y. Integral dari cos adalah sin, min sin. Jadi min cos X kali min sin Y tambah DK. Tidak jadi turunan parsial lagi. Do hanya untuk turunan parsial karena misalkan fungsi Kx, K kan KY. KY tidak lagi membuat variabel X. Maka kita bisa langsung pakai tidak membuat variabel X. Maka kita bisa langsung pakai jadi notasinya bisa berubah jadi D, tidak do lagi. Kemudian menjadi cos X sin Y tambah DK DY sama dengan cos X sin Y. Jika dikurangkan akan sama dengan 0, DK DY sama dengan 0. Maka KY adalah apa saja bilangan yang jika diturunkan akan sama dengan 0, yaitu setiap konstanta. Maka KY sama dengan suatu konstanta sembarang. Nah, untuk menguji, dengan demikian kita dapat bahwa solusinya adalah U sama dengan integral M dx tambah KY sama dengan 0
Meski demikian kita peroleh bahwa jika integral m dx tadi adalah min cos y cos x min cos y cos x tambah c sama dengan 0. Oke, untuk membuktikan apakah solusi ini benar, maka kita dapat lakukan hubungan berikut. Jika benar, harusnya turunan du yaitu du per do x dx akan tambah do y do u per do y dy. Harusnya solusi ini persamaan ini akan sama dengan persamaan soal. Persamaan yang diajukan di soal. Turunan u terhadap x adalah min cos y min sin x tambahkan dengan dx tambahkan dengan turunan u terhadap y. Ingat ini sebagai konstan tetap sebagai cos x. Tapi turunan dari cos y adalah min sin y tapi ini agak membingungkan. Saya ulang ya. Oke. Jadi berdasarkan pengerjaan ini kita peroleh bahwa solusinya adalah U sama dengan integral dari M dx tambah ky. Jika diketahui bahwa tadi solusi dari sebelumnya adalah ini, min cos x cos y tambah konstanta sama dengan 0 dari nilai ky. Nah, kita ingin membuktikan apakah solusi kita benar. Solusi kita benar jika dicapai bahwa du akan sama dengan do u do x dx tambah do u do y dy. Harusnya memakai persamaan ini diturunkan ke dalam bentuk ini akan memunculkan persamaan soal. Jika hasilnya sama dengan persamaan yang diberikan di soal, maka benar solusi kita. Oke, kita buktikan. Jadi do per do x dari u, yaitu min cos x cos y dx tambah do per do y dari min cos x, maaf ini harusnya ada tambah konstanta ya, min cos x cos y tambah konstanta sama dengan dy sama dengan 0. Oke. Ini dipandang sebagai suatu konstanta, maka turunan dari cos x adalah sin x. Jadi min sin x, turunan dari cos adalah min sin x, cos y dx sama dengan 0 karena konstanta. Kemudian turunan dari ini dipandang sebagai suatu konstanta, turunan dari cos y adalah min sin y. Menjadi min sin y cos x sama dengan 0, turunannya dy harusnya sama dengan soal. Maka kita peroleh sin x cos y dx tambah sin y cos x dy. Apakah sama dengan soal? Cek. Ya, sin x cos y dx tambah cos x sin y dy. Sin x cos y dx tambah dengan sin y cos x atau cos x sin y dy. Sama dengan soal. Maka solusi yang kita berikan sudah benar. Bagaimana kalau persamaannya tidak eksak? Nah,
Yang dapat dilakukan adalah dengan mereduksi ke dalam bentuk eksak dengan cara mengalihkannya dengan faktor integrasi. Apa itu faktor integrasi? Yaitu suatu fungsi yang diperoleh dari penurunan sehingga secara sedemikian rupa diperoleh ini, persamaan ini. Jadi fungsi integrasi adalah eksponensial dari integral Rx dx, di mana Rx diperoleh dari persamaan ini dan Rx diperoleh dari bentuk eksaknya, bentuk persamaan eksak dari P dan Q, fungsi dari masing-masing pada persamaan eksak. Oke, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal. Misalkan terdapat suatu fungsi E, X tambah Y, tambah Y, E pangkat Y, dx, tambah X, E pangkat Y, dikurang 1, dy, sama dengan 0. Pertama yang dilakukan adalah seperti biasa, uji apakah dia eksak. Ingat caranya, misalkan ini adalah fungsi P, ini adalah fungsi Q, maka do P per do Y harus sama dengan do Q per do X. Jadi, do per do Y dari fungsi P yaitu E, X tambah Y, Y tambah Y, E pangkat Y, sama dengan, ingat cara menggampangnya sih seperti ini. E pangkat X tambah Y sama dengan EX kali EY. Ya, E kali E sama dengan E pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini dipandang sebagai konstanta. Maka jika ia dikeluarkan, ini menjadi do per do Y dari E pangkat Y tambah do per do Y dari Y E pangkat Y. Ini menjadi E pangkat X tambah Y lagi. Ini turunan 2 kali seperti biasa. U aksen sama U, jika satu fungsi ada UV, maka DUV sama dengan UDV kurang VDU. Jika dengan demikian, maka pertama turunkan Y dulu menjadi E pangkat Y, kemudian turunkan E pangkat Y-nya menjadi Y, E pangkat Y. Karena turunan dari eksponensial adalah bilangan itu sendiri, integral dari eksponensial adalah bilangan itu sendiri. Ini masih untuk yang fungsi P. Sekarang do per do X dari fungsi Q, yaitu X E pangkat Y kurang 1. Sama dengan E pangkat Y, turunan dari X adalah 1, kurang 0. Sama dengan E pangkat Y. Lihat, do P per do Y tidak sama dengan do Q per do X. Maka pertama kita akan mencoba menentukan fungsi F atau faktor integrasi. Sekarang bagaimana cara menentukan faktor integrasi? Seperti yang tadi saya jelaskan, pertama tentukan dulu fungsi Rx, yaitu R sama dengan 1 per Q tambahan. Saya tadi menambahkan ini. Jadi sebenarnya nilai R itu tidak tergantung pada ini saja, pada bentuk ini saja. Ada dua, selain R adalah R bintang, sama dengan 1 per P, yaitu do Q do X dikurang do P do Y. Dengan demikian, faktor integrasinya adalah eksponensial dari R bintang X. Nah, jadi selain ini ada dua alternatif. Kita coba tentukan nilai R dulu. Sama dengan 1 per Q do P do P do Y tambah dikurangkan dengan do Q do X sama dengan 1 per Q X E Y 1 turunan dari P terhadap Y. Maka jika diturunkan secara langsung, langsung saja E X tambah Y tambah E pangkat Y
tambah Y E pangkat Y dikurangi dengan do Q do X E pangkat Y. Coba sisi ruwetnya lagi. Ini kan bisa hilang. Nah, kita dapat nilai berikut, masih terlalu ribet. Coba kalau di ruwetnya lagi, 1 per P E pangkat X tambah Y E pangkat Y, kemudian do Q do X E pangkat Y dikurangi dengan do P do Y. E pangkat X tambah Y kurang E pangkat Y kurang Y E pangkat Y. Nah, selanjutnya ini bisa hilang. Kemudian ini sama ini samakan akan menjadi min 1. Maka dengan demikian, juga memakai ini kan, faktor integrasi kita adalah eksponensial dari integral R bintang Y dy. Maka eksponensial dari R bintang min integral min dy sama dengan eksponensial dari min y E pangkat min y. Ini adalah faktor integrasi kita. Selanjutnya adalah mengalihkan F dengan persamaan ini. Kita peroleh E pangkat min Y jika dikalikan dengan E X tambah Y E pangkat Y dx tambah E pangkat min Y X E Y min 1 dy sama dengan 0. E pangkat min Y kali E pangkat X tambah Y menjadi E pangkat X. Kemudian E pangkat min Y kali Y E pangkat min Y E pangkat Y menjadi Y dx. Makan dengan E pangkat min Y dikali X E pangkat X menjadi X. Kemudian X E pangkat min Y dy sama dengan 0. Nah, kita peroleh nilai persamaan eksak yang baru, yaitu E pangkat X tambah Y dan X kurang E pangkat min Y. Maka, kita kerjakan seperti tadi. Katanya tadi ada setelah kita dengan faktor integrasi, kita peroleh E X tambah Y dx tambah X kurang E pangkat min Y d sama dengan 0. Ini adalah fungsi baru M X Y, yaitu E pangkat X tambah Y yang jika kita turunkan terhadap X menjadi 1, kemudian ini NXY X kurang E pangkat min Y jika diturunkan terhadap X hasilnya juga 1. Kita peroleh bahwa do N per do Y sama dengan do N per do X. Ingat, di 2 slide sebelumnya hubungan ini menunjukkan keeksakan. Saat do M per do Y sama dengan do N per do X. Sudah benar eksak, langsung saja kita carikan solusinya adalah UXY sama dengan integral M dx ditambahkan dengan KY. M-nya tadi adalah integral adalah E pangkat X tambah Y dx tambah KY. Menjadi integral dari E pangkat X adalah E pangkat X. Kemudian integral dari Y dianggap sebagai satu konstanta menjadi XY. Tambah KY sama dengan 0. UXY. Do U per do Y sama dengan N. Maka do per do Y dari E pangkat X tambah XY tambah KY harusnya sama dengan N. Itu ini. Maka do per do Y kita turunkan saja.
tidak memuat variabel y, maka jadi 0. Kemudian yang diturunkan hanya ini menjadi x, kemudian diturunkan menjadi ini menjadi do k do y sama dengan n, yaitu x kurang e pangkat min y. Maka do k per do y sama dengan minus e pangkat min y. Do k sama dengan integral dari min e pangkat min y dy menjadi min e pangkat min y tambah c menjadi e pangkat min y tambah c. Itu k, y. Substitusi, maka u xy sama dengan e pangkat x tambah xy tambah ky, substitusi nilai yang baru, e pangkat min y tambah c sama dengan 0. Oke, untuk membuktikan apakah benar eksak, ingat turunan dari do u do x dx tambah do u do y dy. Jika benar, harusnya hasil ini akan sama dengan soal. Langsung saja, du sama dengan do per do x dari u. Turunkan terhadap x dulu. Berarti du sama dengan do per do x dari u, e dari u, e pangkat x tambah xy tambah e pangkat min y tambah c tambah do per do y dari e pangkat x tambah xy tambah e pangkat min y tambah c. Menjadi ini diturunkan terhadap x menjadi e pangkat x, kemudian ini diturunkan terhadap x menjadi y, sama dengan 0. Ini 0, ini juga 0. Tambahkan dengan ini diturunkan terhadap y sama dengan 0. Ini diturunkan terhadap y menjadi x. Oh, maaf, ini saya ketinggalan. Di sini harusnya ada ini ya, dx. Ini ada di ini hasilnya dx. Tambahkan dengan turunan ini adalah min e pangkat min y tambah turunan dari ini x dengan konstanta, maka menjadi x. Ini adalah dy. E pangkat x tambah y dx tambah x kurang e pangkat min y dy. Itu adalah du. Apakah sama kah persamaan ini dengan soal? Kita lihat ke sini. Apakah sama? Ya, sudah benar. Apakah ini sama? Ya, sudah benar.